Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya, kita lanjutkan ya. Nah, untuk pembahasan kita tentang tes hipotesis min dan proporsi ya. Nah, di mana di dalam kita melakukan suatu uji hipotesis rata-rata itu ada beberapa ya, misalnya rata-rata sampel dengan rata-rata hipotesis. Kemudian beda dua rata-rata untuk data independen itu ada sampel besar ya. Kemudian beda dua rata-rata untuk data independen itu menggunakan sampel kecil ya. Kemudian ada beda dua rata-rata untuk data observasi yang berpasangan ya. Nah, kemudian dari sisi contoh soal hipotesis rata-rata ya. Misalnya kita dalam suatu biro perjalanan ya menyatakan bahwa waktu yang diperlukan untuk kita menempuh perjalanan dari kota A ke kota B itu selama 12,3 jam. Sampelnya itu sebanyak 6 kali dalam suatu perjalanan ya. Misalnya perjalanannya itu ada 6 kali, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah, di dalam perjalanan yang pertama ya, waktunya itu 13 jam. Perjalanan kedua itu 14 jam. Perjalanan ketiga itu adalah 12 jam. Perjalanan keempat itu 16 jam ya. Kemudian perjalanan kelima 12 jam. Perjalanan keenam itu 11 jam ya. Nah, jadi dengan menggunakan tingkat signifikansi ya 5%, apakah sampel tersebut ya dapat kita untuk mendukung suatu pernyataan waktu tempuh ya dari kota A ke kota B itu dengan 12,3 jam ya. Maaf ya, sebentar dulu ya. Jadi lagi ngajak bisa dibilang nggak? Hah? Bilang tadi bisa lagi ngajak. Memang ada waktunya. Nggak dibilangin. Dia kan lagi kerja itu. Sini. Terus kali ini baru tahu. Bilang. Ini main tahu. Itu ada nanti udah siap itu baru. Kita lanjutkan kembali ya. Nah, kemudian dari sisi perhitungannya ya, one sample statistik ya, di mana N-nya tadi itu sebanyak 6 kali ya, kemudian min-nya itu ada 13,000, kemudian ada standar deviasinya 1,78885, kemudian standar dari error min-nya 0,73 ya. Kemudian dari sisi one sample test ternyata di test value-nya dari sisi 12,3 ya. Di mana XT-nya itu 0,9 ya, DF-nya ada 5. Kemudian signature to test-nya ada 0,382. Mean difference-nya 0,7 ya. Dan dari sisi 50% confidence interval-nya ya, dari sisi terendah min 1,1 dan upper-nya 2,5.
Berarti dilihat dari one sample test ternyata test value-nya 12,3 jam ya. Nah, untuk kita melakukan suatu uji hipotesis beda dua rata-rata ya atau sampel independent, di mana tujuannya untuk menguji hipotesis ya terhadap perbedaan dua rata-rata populasi. Nah, uji beda dua rata-rata populasi dengan DF sama dengan N1 tambah N2 dikurang 2 lebih kecil daripada 30 itu kita sebut sebagai sampel kecil ya, di mana pengujiannya dengan menggunakan distribusi T. Ya. Kemudian ada uji beda dua rata-rata populasi dengan DF N1 N2 kurang 2 lebih besar sama dengan 30 ya, disebut dengan sampel besar karena dia lebih besar dari 30. Nah, pengujiannya dilakukan menggunakan distribusi Z ya. Nah, untuk menghitung nilai dalam hal sampel kecil ya, di mana rumusnya ini ya, T sama dengan X1 rata-rata dikurang X2 rata-rata dibagi X1 rata-rata dikurang X rata-rata 2, di mana untuk mencari S nilainya ini dengan akar N1 dikurang 1 dikali S1 kuadrat tambah N2 kurang 1 kali S2 kuadrat dibagi N1 tambah N2 dikurang 2 dikalikan dengan akar 1 per N1 tambah 1 dibagi N2 ya. Nah, rumus kita untuk menentukan nilai hitung sampel besar ya, di mana Z sama dengan X rata-rata 1 dikurang X rata-rata 2 dibagi SX sama dengan di mana SX1 rata-rata kurang S2 rata-rata untuk mencari hasilnya adalah dengan akar dari S1 kuadrat bagi N1 tambah S2 kuadrat dibagi dengan N2 ya. Nah, prosedur kita melakukan pengujian hipotesis ya dengan analisisnya yang pertama itu kita lakukan adalah rumusan hipotesisnya ya. H0, D sama dengan 0 atau D lebih kecil sama dengan 0, D lebih besar sama dengan 0, kemudian HA-nya D tidak sama dengan 0, D-nya lebih besar 0 dan D-nya lebih kecil daripada 0, kemudian kedua nilai kritisnya dengan menentukan menggunakan tabel. Untuk nilai hitungnya kita dengan menghitung dengan rumus. Untuk keputusannya H0 ya ditolak jika nilai hitung absolutnya lebih besar daripada nilai tabel absolut atau sebaliknya, dan terakhir kelima adalah kesimpulan ya. Nah, masuk kita untuk rumus menentukan nilai hitung T ya. T sama dengan rata-rata D dibagi S rata-rata D. Kemudian S di rata-rata itu mencarinya sama dengan SD dibagi dengan akar N. Nah, SD itu adalah akar dari N sigma D kuadrat dikurang sigma D kuadrat dibagi N dikali N kurang 1 ya. Nah, kita dalam hal melakukan suatu uji hipotesis proporsi populasi, tentu tujuannya untuk menguji hipotesisnya terhadap proporsi populasi berdasarkan informasi yang kita peroleh dari sampel ya. Nah, untuk prosedur pengujian hipotesis proporsi populasi, analisis pertama itu adalah dengan melakukan rumusan hipotesis H0 ya, P-nya sama dengan, kemudian P tidak sama dengan, lebih besar ataupun lebih kecil. Kemudian nilai kritisnya ya, dengan menggunakan tabel, nilai hitungnya dengan rumus. 4 keputusan ya, H0 ditolak jika nilai hitungnya absolut lebih besar daripada nilai tabel absolut atau sebaliknya, dan terakhir adalah kesimpulan ya. Rumus kita untuk menentukan nilai hitung Z sama dengan P dikurang P dibagi TO P rata-rata. Dengan rumus dari TO P rata-rata itu adalah akar dari P dikali 1 kurang P dibagi N. Misalnya kita melakukan suatu contoh nih, uji hipotesis proporsi ya. Misalnya suatu perusahaan jasa ya menyatakan bahwa 65%